Marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha dengan membaca Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Jadi hari ini adalah pertemuan yang ke-14. Pertemuan yang ke-14 di tanggal 12 April 2021 hari Kamis. Nah, kita melanjutkan kelas Abhidhamma Sanggaha. Kita sudah sampai di bab kedua, paragraf kelima, akusala cetasika. Betul? Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang akusala cetasika. Jadi di paragraf 5 ini, moho, ahirikang, anotapang, udhacang, lobho, dithi, mano, doso, isa, macaryang, kukucang, ya. Semua ini sampai wicikica, ceti, cudasime, cetasika, akusala, nama. Ya. Ya, jadi di situ artinya adalah semua cetasika ini sampai wicikica, ya. Cudasime, cudasa ime, ya. Cudasa ime artinya adalah 14 cetasika ini, cetasika atau bentuk-bentuk batin ini, 14 bentuk-bentuk batin ini disebut akusala. Ya, akusala itu tidak bajik, bentuk-bentuk batin yang tidak bajik. Nah, yang pertama, moha, ya. Nanti akan menjelaskan moha. Moha, terjemahnya adalah delusi. Ya. Nah, ini Bante di setiap cetasika, karena ini bab ini membahas tentang cetasika atau bentuk-bentuk batin, maka Bante akan menjelaskan cetasika di sini. Jadi pendekatan Bante adalah menjelaskan dari setiap cetasika, Bante akan jelaskan cirinya apa, fungsinya apa, manifestasinya apa, dan penyebab terdekatnya apa. Singkatnya kita sebut CFMP. Nah, ini kalau di cara meditasi yang diajarkan di PAOK, ya, itu disebut sebagai lakhana catuka. Nah, ini biasanya dilatih setelah melatih nama kamadhana. Ya. Pertama, latih samatha bhavana. Setelah konsentrasi stabil, dilanjutkan objek-objek samatha yang lain. Nah, kemudian baru masuk terakhir ke catu dhatu wawatthana. Ya. Nah, itu adalah meditasi 4 unsur. Nah, dari meditasi 4 unsur, nanti yogi akan melihat rupa kalapa. Nah, dari situ baru menganalisa setiap rupa kalapa tersebut, itu disebut sebagai rupa kamadhana. Ya. Jadi meditasi terhadap rupa, fenomena materi. Nah, setelah berlatih rupa kamadhana, biasanya akan diarahkan untuk melatih nama kamadhana. Ya. Nah, kenapa latih nama kamadhana dulu setelah melatih rupa kamadhana? Ya, karena di Visuddhimagga menjelaskan ada sebetulnya sebelum berlatih vipassana ada 2 cara pendekatan. Apakah latih nama kamadhana dulu atau rupa kamadhana dulu? Nah, khususnya kalau seorang yogi dia sudah memiliki jhana, ya, dia bisa memulai dengan latih nama kamadhana dulu. Kenapa? Karena waktu berlatih jhana, ya, sudah diajarkan untuk melihat jhana faktor.
Ya. Nah, tapi waktu melihat jhana faktor hanya sebagai tidak per mind moment, ya, tidak per momen kesadaran. Jadi hanya secara global saja. Nah, jadi setidaknya dia sudah tahu cara melihat faktor-faktor jhana yang merupakan sesungguhnya adalah cetasika, bentuk-bentukan batin. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau yang punya jhana bisa diajarkan dulu nama kamadhana. Tapi kenapa kalau di PAOK pendekatannya dari rupa kamadhana dulu, ya? Nah, jadi karena Bhante Sariputta mengajarkan, ya. Kenapa Bhante Sariputta bisa menganalisa dengan detail nama, ya, atau citawidhi, batin, fenomena batin atau proses pikiran. Kenapa? Karena Bhante Sariputta bisa melihat watu, aramana, dan bhavanga. Jadi pertama lihat hadaya watu, kemudian objek dari batin tersebut. Kemudian yang dilihat apa? Mind door, ya. Mind door atau pintu batin, atau secara metafora kita sebut sebagai bhavanga. Nah, karena Bhante Sariputta bisa melihat tiga hal ini secara simultan, secara bersamaan, hampir bersamaan, ya. Nah, itu karena prinsipnya di dalam Abhidhamma, ya, seperti burung yang terbang lalu hinggap di dahan pohon. Nah, pada saat itu kalau kita tanya, siapa yang sampai duluan ke dahan pohon? Burungnya atau bayangannya? Siapa yang sampai duluan? Burung atau bayangannya? Bayangannya. Burungnya? Tergantung matahari dari mana, ya. Enggak, kalau menurut Abhidhamma sampainya bersamaan. Pada saat burung hinggap, bayangannya juga sama, ya, sudah sampai di pohon juga, gitu, ya. Nah, jadi bersamaan. Jadi setiap kali kita melihat, mendengar, mencium dari 6 indera ini, ya, objek-objek yang kontak dengan 6 indera ini semuanya juga di saat yang bersamaan muncul di bhavanga mind door. Bukan bhavanga cita, ya, yaitu pintu batin yang kita secara metafora sebut sebagai bhavanga. Nah, dia seperti cermin. Kenapa seperti cermin? Karena setiap bhavanga cita, ya, itu menghasilkan apa? Cita jarupa. Ya. Bhavanga cita ini adalah kalau kita enggak sadar. Ya, misalnya tidur terlelap. Nah, waktu itu kalau enggak ada cita yang muncul, maka makhluk itu akan mati. Arus kesadarannya terputus. Nah, jadi dia disebut sebagai bhavanga, yaitu dari bhava dan angga. Jadi faktor kehidupan atau biasa diterjemahin life continuum atau penerus kehidupan, ya, faktor kehidupan. Nah, dia itu seperti jembatan, ya. Jadi kalau dari jalan ke jalan itu enggak nyambung, maka harus disambung pakai jembatan. Biar arus kesadarannya tidak putus. Jadi selalu, selama kama masih ada, ya, dalam satu kehidupan itu kama masih mensupport, ya, kama akan terus, karena kama, cita ini akan terus muncul, wipaka, ya. Jadi bhavanga cita atau kesadaran bhavanga adalah wipaka cita. Dia hanyalah hasil dari kama, ya. Nah, jadi dia harus menutupi jedah ini dari arus kesadaran. Begitu juga pada saat kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mencium dan lain-lain dari pintu indera ini, ya, sebetulnya ada arus-arus bhavanga kecil, ya. Karena dari satu proses batin ke proses batin berikutnya nggak bisa langsung berubah, harus dijembatani oleh arus bhavanga ini, bhavanga cita ini. Nah, jadi tapi kita nggak begitu sadar bahwa kita itu seolah-olah kayak tertidur. Seolah-olah kita itu selalu sadar, ya, pada saat kita berjalani aktivitas sehari-hari. Nah, itu sebetulnya kalau dilihat secara paramata, dia arus kesadarannya putus-putus. Putus dalam arti tidak aktif. Nah, bhavanga ini kadang disebut sebagai juga kesadaran yang pasif.
Ya. Nah, khususnya waktu berwipasana nanti bawangga akan semakin sempit. Nah, pada saat bawangga menjadi semakin sempit, wipasananya kita sebut sebagai balawa wipasana, ya, powerful wipasana, wipasana yang kuat. Jadi wipasana nanti ada tahapan awal, ada tahapan lanjut. Nah, begitu juga pada saat orang berlatih samatha. Ya, awalnya dia tahu napas masuk, nanti bawangga, keluar bawangga, masuk bawangga, keluar bawangga. Nah, itu mungkin kita tidak sadar kita itu masuk bawangga. Ya. Nah, tapi kalau dilihat secara paramatha, ya, kesadaran antara napas masuk dan napas keluar itu karena berubah objek, maka dia akan terputus. Nah, waktu saat dia sudah mendekati misalnya seperti upacara samadhi, ya, nah itu bawangganya akan semakin sempit. Ya, semakin sempit cita, semakin sempit bawangga, maka kesadarannya akan semakin tajam, semakin apa? Waspada, semakin sadar gitu ya. Jadi seolah-olah mengetahui objek itu tidak terputus. Nah, nanti kalau sudah cukup kuat kesadarannya, baru terjadilah yang namanya jhana. Ya, pada saat jhana, bawangga nggak muncul lagi. Ya, kalau jhana yang asli, bawangga itu tidak muncul. Jadi itu sebabnya nanti arus kesadarannya mengambil satu objek untuk waktu yang lama, continue, ya, terus-terusan mengambil satu objek. Nah, kecuali dia keluar dari jhana. Ya, pada saat bawangga muncul, berarti dia keluar dari jhana. Nah, maksud Bante, nah, jadi proses batin ini ya itu bisa dikembangkan, bisa dilatih setelah melatih nama kamatana. Nah, jadi tadi Bante bilang soal Bante Sariputta, melihat ini bawangga cita ini ya. Sebetulnya bukan kita mau melihat bawangga cita, Bante mau jelasin tadi apa? Bawangga mind door ya. Pintu batin yang disebut bawangga. Nah, bawangga ini, cita ini yang merupakan wipaka cita atau hasil ya. Dia itu kalau bagi mereka yang bisa melihat bawangga, berarti setidaknya mereka punya upacara samadhi. Ya. Nah, atau dia punya jhana, baru bisa lihat. Ya. Karena melihat bawangga, melihat mind door seperti cermin ini harus dengan konsentrasi. Jadi kalau mereka waktu dengan konsentrasi melihat ke daerah sekitar jantung, ya, maka mereka bisa melihat ada dua fenomena, bawangga mind door, ya, cermin bawangga atau pintu batin bawangga, dan objek meditasinya. Nah, misalnya dia latih anapanasati. Objeknya apa? Pada saat sudah mendekati upacara samadhi, jhana, objeknya bukan nafas ya. Objeknya apa? Patibhaga nimitta. Nah, patibhaga nimitta misalnya seperti apa? Dijelaskan seperti bulan, seperti matahari, dan lain sebagainya. Nah, objek yang seperti itu, sebagaimana yang dia lihat di bawah hidungnya ini, ya, di depan hidungnya ini, begitu juga objek itu akan muncul di bawangganya. Ya, karena apa? Tadi prinsip Abhidhamma adalah apapun yang kontak di 6 pintu indera akan muncul juga di pintu batin. Ya, jadi apapun yang dia lihat, misalnya sekarang Bante sedang melihat kalian, ya, maka di pintu batin Bante itu akan muncul ya penampakan kalian, wajah-wajah kalian ya. Nah, jadi pada saat dia bisa membedakan, oh ini bawangga, oh ini objek ya. Nah, waktu itu dia perlu lagi satu lagi lihat apa? Yaitu base, hadaya watu, ya, basis dari cita ini. Nah, pada saat dia bisa membedakan 3 hal ini, pada saat dia bisa melihat ini ya, nah dia bisa melihat apa? Fenomena batin. Ya. Terus baru bisa menganalisa dengan detil seperti Bante Sariputta. Ya. Ini karena Buddha ajarkan aja ya, kalau Buddha tidak ajarkan ini, tidak ada seorang pun yang bisa melihat ini. Nah, oleh sebab itu, salah satu kriteria untuk bisa melihat batin dengan detil adalah melihat hadaya watu. Sedangkan hadaya watu, dia adalah fenomena materi. Ya. Jadi, pertama-tama harus lihat dulu hadaya watu, harus tahu yang mana hadaya watu. Jadi di jantung, misalnya di organ jantung itu ya,
rupa kalapa itu beragam jenis. Ya, setidaknya ada 5 jenis, 6 jenis. Ya. Nah, nanti waktu kita belajar tentang rupa, ya, di chapter ke-6, di bab ke-6, baru nanti kita tahu persis apa itu. Nah, di antara banyak jenis tersebut, ya, seperti mencari campuran beras, biji wijen, nah, terus macam-macam beras gitu ya. Nah, kita tahu, oh ini kacang hijau, ini beras, ini padi, ini biji wijen dan lain-lain. Kita harus bisa membedakan satu-satu seperti itu. Nah, baru kita bisa tahu yang mana yang hadayawatu. Nah, setelah kita tahu, baru kita tahu hadayawatu itu, oh ternyata dia itu adalah basis dari kesadaran. Nah, kesadaran ini, ya, setiap kesadaran kecuali 5 kesadaran yang muncul di 5 indera kita, ya. Nah, itu semua jenis kesadaran menghasilkan apa? Yang disebut sebagai cita jarupa, ya, fenomena materi yang dihasilkan oleh batin. Nah, cita jarupa khususnya yang diikuti oleh kebijaksanaan itu akan terang warnanya, ya, warnanya lebih terang. Nah, makanya untuk yang tihetuka, ya, makhluk yang memiliki 3 akar, maka kesadarannya itu, cita jarupa yang dihasilkan oleh setiap kesadaran itu akan berasosiasi dengan kebijaksanaan. Jadi bhawangga citanya selalu berasosiasi dengan panya, ya, karena patisandinya pun, ya, kesadaran awalnya pun berasosiasi dengan panya. Nah, bhawangga cita sama persis dengan patisandi, ya, cita yang sama, hanya fungsinya saja berbeda. Nah, itu karena berasosiasi dengan panya, ya, maka menghasilkan cahaya yang warna atau warna dari rupa kalapa itu terang. Nah, dibayangkan seperti misalnya kipas angin, ya. Kipas angin kalau kita lihat kepalanya itu ada pisaunya, ya. Jadi tiga pisau kipas, ya. Ada 3 kipas. Nah, tapi pada saat dia berjalan, kita jalanin, kipasnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Ya kayak bulatan aja kan? Nah, sama seperti itu. Jadi kalau kita melihat, ya, sebagai rupa kalapa, maka yang kita lihat itu hanyalah bintik-bintik atau butiran-butiran, bulatan-bulatan yang muncul lenyap, ya, muncul lenyap. Nah, tapi kalau kita abaikan, ya, kemunculan lenyapnya, ya, yang kita lihat apa? Seperti sebuah cermin. Seperti sebuah cermin. Nah, jadi nanti bisa membedakan yang mana yang bhawangga, ya, jadi manifestasi, ya, Bante pakai kata ini, manifestasi dari bhawangga cita itu, ya, adalah bhawangga mindor. Nah, nanti bisa membedakan, oh ini bhawangga mindor, ini pintu batin. Nah, terus nanti di pintu batin sebagaimana waktu kita bercermin, ya, kita melihat wajah kita ada di cermin, ya. Nah, jadi begitu juga cermin itu berbeda, cerminnya ada, tapi penampakannya muncul di cermin juga ada. Nah, begitu juga yogi akan melihat di daerah sekitar jantung ini ada yang namanya pintu batin dan objek meditasinya. Nah, gitu, ya. Nah, oleh sebab itu kenapa harus konsentrasi pas lagi bagus-bagusnya, ya. Kalau bisa yang paling bagus baru diarahkan untuk melihat pintu batin. Kenapa? Karena pintu batinnya juga terang. Ya. Jadi kalau objek meditasinya tidak terang, ya, maka dia tidak bisa membedakan yang mana yang pintu batin, yang mana yang objek meditasinya. Kayak gitu, ya. Nah, oleh sebab itu di PAOK, ya, mengajarkan dulu rupa kamathana untuk bisa membedakan hadayawatu. Nah, setelah itu baru melatih nama kamathana. Nah, dari nama kamathana, ya, diarahkan untuk berlatih paticca samuppada. Nah, yaitu melihat sebab akibat dari setiap rupa dan nama, dari setiap fenomena batin dan materi. Nah,
Baru nanti berlatih apa? Lakkhana rasa. Lakkhana rasa pacupadhana padatthana, yaitu CFMP. Ciri, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekat. Ya, kalau di dalam Abhidhamma itu disebut sebagai lakkhana, catuka. Ya, ada 4 cara untuk lebih bisa memilah-milah lagi setiap cetasika, setiap fenomena materi, ya, setiap cita pun, ya, cita juga, ya, untuk melihat ini cirinya, ini fungsinya, ini masing-masing fungsi mereka, ini masing-masing penyebab terdekat mereka, ini masing-masing manifestasi dari fenomena-fenomena tersebut. Nah, buat apa kita latih sampai sedetil ini? Nah, di Visuddhimagga jelaskan, ini namanya nama rupa pariccheda jnana. Ya. Jadi nama rupa pariccheda artinya adalah pariccheda, itu adalah memilah, ya, membedakan yang mana yang fenomena batin, yang mana yang fenomena materi. Nah, tapi membedakannya itu harus jelas gitu. Perbedaan antara canda, canda adalah hasrat, sama lobha, lobha adalah keserakahan. Sama-sama ingin, ya, tapi apa bedanya? Gitu ya. Nah, semua ini karena diajarkan oleh Sang Buddha lagi-lagi, ya, baru kita bisa setelah lihat, ya, setelah kita tahu teorinya, baru secara praktek kita berusaha realisasi lagi, ya, dengan konsentrasi. Nah, itu jadi CFMP ini sangat membantu, ya, untuk menghilangkan miccha ditthi. Tentang apa? Khususnya sakaya ditthi, ya. Kita kan selalu menganggap bahwa saya adalah ya saya. Kalau saya benci ya saya yang benci, bukan kebencian yang muncul. Nah, untuk bisa mengetahui bahwa kebencian pun muncul itu karena ada penyebabnya. Terus kebencian itu cirinya seperti apa, manifestasinya seperti apa. Nah, setelah kita melihat khususnya kebergantungan dari setiap fenomena yang tidak bisa berdiri sendiri, ya, baru pada saat itu kita bisa lebih merasa apa? Ego kita itu lebih luntur, ya. Karena apa? Semuanya hanya sebab akibat. Bahkan dosa pun, ya, itu karena ada sebabnya baru bisa muncul. Nah, jadi bukan karena saya yang marah, tapi karena ada objek yang bikin saya marah. Dan ada kondisi yang membuat marah itu muncul. Jadi kita ini hanya merupakan sebuah keberlangsungan dari sebuah proses sebab dan akibat. Kondisi-kondisi yang bertemu saja. Gitu. Baru kita bisa menghalau miccha ditthi, yaitu pandangan salah akan saya, diri. Nah, oke. Jadi itu hanya pendahuluan, ya, karena beberapa mungkin tidak ikut kelas sebelumnya. Jadi oleh sebab itu Bante bahas setiap cetasika ini dari segi ciri, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekat. Nah, ciri dari moha, ya, atau dalam Pali disebut moho. Kenapa moho? Karena di Pali itu seperti bahasa Prancis, seperti bahasa Jerman juga kalau nggak salah, ya, dia ada apa? Kelamin. Ya, nggak kayak kita, ya, lampu ya lampu aja. Setiap kali lampu dipakai dalam kalimat, ya, dia bentuknya tidak berubah, lampu gitu, ya. Nah, tapi kalau bahasa Prancis, bahasa Pali itu, ya, enggak. Jadi setiap benda itu ada kelaminnya. Bukan berarti ini ya membeda-bedakan kelamin gitu, ya. Nanti dibilangnya ini human rights. Nah, enggak. Tapi secara nature-nya juga enggak. Kadang, ya, kata matugamo itu artinya perempuan, tapi kelaminnya apa? Lelaki. Ya. Nah, intinya susah dicari polanya, ya, agak acak. Nah, balik lagi di sini dia kelaminnya lelaki, makanya disebut sebagai moho, bukan moha, ya. Moha hanyalah kata dasarnya saja. Nah, moha itu adalah delusi, atau kadang orang terjemahin sebagai kebodohan batin. Kenapa diterjemahkan sebagai delusi? Apa sih arti delusi? Apa delusi? Ya, seperti termakan ilusi, ya. Ya.
asumsi yang salah gitu ya. Nah, nanti kenapa diterjemahkan seperti itu? Nah, itu adalah hasil kesimpulan dari ciri fungsi manifestasi dan penyebabnya. Jadi cirinya coba ya. Ciri ini bisa juga seperti karakteristik. Ya, karakteristik atau ciri itu sama. Itu adalah kebutaan. Ya, seperti orang buta atau ketidaktahuan. Ya. Itu adalah karakteristik atau ciri dari si moha ini. Jadi buta. Fungsinya apa? Tidak menembus atau untuk menutupi atau menyembunyikan sifat sejati dari sebuah objek. Ya. Nah, dia ini lawan dari apa? Panya. Maksudnya di kelas-kelas sebelumnya, Bante sudah jelasin apa bedanya sanya, winyana, dan panya. Ya. Sanya itu adalah persepsi. Winyana artinya apa? Kesadaran. Panya artinya kebijaksanaan. Secara kualitas ya, mereka itu berbeda. Tapi secara fungsi itu mirip. Kenapa? Melihat atau mengetahui, menyadari. Ya. Nah, persepsi juga menyadari objek. Kesadaran juga menyadari objek. Kebijaksanaan juga menyadari objek. Nah, tapi level pemahamannya terhadap objek itu berbeda. Nah, bedanya apa? Katanya, sanya itu seperti anak kecil. Winyana itu seperti orang dewasa. Sedangkan panya itu seperti seorang ahli. Ya, nah misalnya ada koin emas. Terus kalau anak kecil ngelihat ini, oke, dia tahu warnanya emas, warnanya kuning. Ya. Terus dia tahu bentuknya apa? Bulat. Tapi dia nggak tahu nilainya berapa. Ya. Dengan ini dia bisa beli apa? Ya. Nggak tahu ya kalau anak sekarang tahu nggak? Nah, kalau winyana itu adalah orang dewasa. Jadi dia tidak hanya tahu bahwa ini warnanya kuning dan bulat, tapi dia juga tahu pakai ini bisa belanja apa. Ya. Nah, kalau tukang emas, ahli emas, ya, ahli mineral, dia lihat ini, dia tahu kuning, bulat, dan dia juga tahu ini berharga, bisa beli apa. Tapi dia bahkan lebih tahu, lebih jauh lagi. Apa dia tahu? Ini dari mana, bikin di mana, komposisinya apa, kualitas emasnya seperti apa, dia tahu. Ya, itu ahlinya. Nah, jadi level pemahaman waktu melihat objeknya, penetrasinya, penembusannya itu berbeda. Jadi sanya itu berarti yang paling lemah. Terus orang dewasa, ya, winyana atau kesadaran itu middle, ya, sedang. Terus kalau panya, dia bisa menembus sampai ke sifat alami, ciri karakteristik dari fenomena apapun yang dia lihat. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya, kita semua pernah nggak baca parita? Pernah, ya. Nah, waktu kita sudah hafal parita, pernah nggak kalian itu baca parita tidak perlu mikir, dia kayak jalan sendiri, ya. Tapi kalian tahu nggak artinya? Enggak, kadang kita bahkan nggak tahu apa yang kita baca ya. Ya, jadi kalau kita hafal ya itu seperti sanya, ya, dia itu kayak ingatan sanya itu persepsi ya. Dia fungsinya adalah mencatat. Misalnya hari ini dia ketemu si A, dia lihat A ini pakai kacamata, pipinya bulat, tubuhnya seperti ini, tingginya seperti ini. Nah ini namanya si A. Nah besok dia nggak perlu mengenali terlalu lama. Dia lihat aja dia sudah tahu ini si A. Gitu ya, dia ingat. Nah itu fungsi dari si persepsi. Jadi dia kayak merekam apa yang telah dia ketahui. Dia mengetahui sekaligus mengingat apa yang dia ketahui. Ya. Nah tapi bisa saja salah. Ya. Misalnya dia lihat orang lempar sesuatu di jalan, dia kira ular.
ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat apa? Tali, ya. Nah, sanya dia bisa salah juga, ya. Makanya berikutnya nanti ada sanya wipalasa namanya, bias, persepsinya bias, ya. Nah, kalau winyana itu, jadi kalau kita misalnya baca parita, kita sudah hafal, itu seperti persepsi. Nah, winyana itu adalah mengetahui apa yang kita baca pada saat kita melafalkan parita. Ya, misalnya arahang sama sambuddho gitu ya. Itu kita tahu, oh kita tuh sedang membaca arahang sama sambuddho gitu ya. Nah, tapi tidak tahu artinya apa. Nah, kalau sipanya itu sampai menembus, oh arahang itu artinya apa, sama sambuddho artinya apa, begitu ya. Nah, jadi dengan hal yang sama ya, setiap kali kita melihat sesuatu, mengenali sesuatu ya, sama misalnya kayak anak kecil, waktu kita suruh, ayo berdana ke Buddha gitu ya. Nah, itu dia hanya apa? Ikutin aja, dia nggak tahu ya, kenapa dia harus berdana ke Buddha gitu ya. Kalaupun dia tahu, paling dia tahu, oh ini adalah hal yang baik. Yaudah, tapi hal baik itu maksudnya apa? Nggak tahu juga kayak gitu ya. Nah, jadi sifat alami dari segala sesuatu mereka tidak bisa lihat. Nah, oleh sebab itu misalnya ya, latih jana ya, itu kan disebut sebagai apa? Sama-sama adi. Ya, terjemahnya apa? Konsentrasi benar. Atau kalau di Wisuddhimagga disebut sebagai cita wisudhi ya, atau pemurnian batin, pemurnian kesadaran. Nah, Buddha juga bilang, samahito bhikkhave bhikkhu yatha bhutang pajanati, ya. Artinya apa? Seorang yang memiliki konsentrasi itu akan melihat segala sesuatu sebagai mana apa adanya. Loh, tapi yang melihat sebagaimana apa adanya bukankah panya? Ya? Nah, maksudnya di sini apa? Misalnya, ada beberapa meditator ya, karena parami masa lampau. Waktu dia fokus ke anapana nimitta. Ya, sebetulnya anapana nimitta ini itu adalah paramattha dhamma. Ya, dia adalah cita jarupa yang bercampur sama utu jarupa. Ya, jadi karena batin yang terkonsentrasi itu menghasilkan rupa kalapa yang terang gitu ya. Nah, di mana kita fokus biasanya dia akan muncul di sana. Nah, setiap cita jarupa ini terang karena berasosiasi dengan konsentrasi. Nah, kemudian di setiap rupa kalapa juga akan selalu menghasilkan ya, berkembang biak. Ya, dari unsur panasnya itu selalu berkembang biak. Kemudian dari ahara ya, oja juga berkembang biak ya. Nah, tapi khususnya di sini apa? Tejo, ya, unsur api. Nah, jadi cita jarupa dan utu jarupa bergabung menjadi satu. Jadi cita jarupa juga terang, tejo juga, unsur apinya juga kuat. Jadi pada saat itu banyak rupa kalapa yang berwarna terang. Oleh sebab itu, Patibhaga Nimitta semakin kita konsentrasi, dia akan semakin terang. Nah, sebetulnya dia kalau kita analisa dari mata Abhidhamma, dia sebetulnya adalah Paramattha Dhamma. Tapi kita nggak boleh lihat muncul lenyapnya. Jadi kita lihat apa? Sebagai global saja. Nah, jadi kita lihat dia sebagai kelompok atau ghana. Ya. Nah, jadi yang kita lihat itu sebetulnya konsep. Ya, objek dari Anapanasati itu adalah konsep. Nah, kadang ya kalau usaha terlalu besar ya, wirya terlalu besar, atau kadang karena parami di masa lampau sudah sering berlatih vipassana atau pernah berlatih rupa ya, bisa saja anapananimittanya pecah gitu ya, tidak menjadi satu kelompok yang solid, tetapi pecah jadi rupa kalapa yang muncul lenyap. Nah ya, jadi winyana ya, mau ngomong soal winyana. Pada saat itu yang terjadi apa? Cita wisudi ya. Batinnya kan murni karena konsentrasi yang benar ya. Jadi kesadarannya itu murni. Dengan kesadaran yang murni dia melihat sebagaimana apa adanya.
dengan konsentrasi. Dia melihat sebagaimana apa adanya. Jadi dia bisa melihat paramata dhamma, ya. Tapi yang dia lihat dia tidak pahami. Dia melihat apa? Muncul lenyap, ya. Fenomena materi muncul lenyap. Tapi dia tidak tahu apa signifikannya apa. Lalu apa artinya? Makna dari ini apa? Setelah melihat ini lalu kenapa gitu loh. Dia urusan dia. Dia anicca dukkha anatta, ya dia anicca dukkha anatta, tapi urusan apa sama saya? Gitu ya. Nah, panya. Makanya kita harus merenungkan. Nanti kalau berlatih wipasana ya, seorang yogi baru pelan-pelan merenungkan. Oh, fenomena materi itu ternyata tidak kekal. Kalau yang tidak kekal membawa penderitaan. Ya. Semua yang tidak bisa kita kendalikan seperti ini maka anatta, ya, bukan diri saya. Nah itu maksud Bante. Jadi itu seolah-olah kalau kita mau ke Bali, ya, nah itu kita harus ada transport. Ya. Nah tapi kalau kita tidak tahu jalannya, kita tidak punya Waze, ya, kita tidak punya Google Map, ya, jadi kita tidak tahu arah kemana kita harus mengendarai mobil ini, transport ini, ya enggak? Nah orang-orang di zaman sebelum Buddha, pertapa-pertapa, ya di India dulu, ada juga yang sakti-sakti, ya. Sakti berarti mereka punya konsentrasi, ya, mereka punya jhana, ya, bahkan guru Buddha Alarakalama, ya, Udakaramaputa punya arupa jhana, ya. Nah itu, tapi mereka tidak bisa merealisasi dhamma, tidak bisa melihat kebenaran hakiki, ya. Karena apa? Mereka punya mobil, tapi mereka tidak tahu harus dipakai untuk apa mobilnya, ya. Jadi mereka sembarang lihat sana, lihat sini, ya. Bahkan nanti jadi apa? Micchaditthi. Melihat kehidupan lampau, yang mereka lihat apa? Lompat-lompat, karena tidak tahu arus kesadaran, karena mereka tidak bisa membedakannya. Ya, karena tidak lihat arus kesadaran, mereka lompat-lompat. Melihat di kehidupan lampau banyak melakukan kejahatan, tapi di kehidupan setelahnya mereka bilang, loh kok malah jadi hewan, ya, malah jadi dewa, ya, malah jadi manusia. Nanti mereka ambil kesimpulan, ya, oh buat apa melakukan kebaikan, toh melakukan kejahatan juga dapat kehidupan yang baik, jadi dewa. Begitu juga dia lihat di kehidupan lampau banyak melakukan kebajikan, tapi di kehidupan berikutnya jadi hewan, ya, jadi hantu di neraka dan lain-lain. Terus dia mengambil kesimpulan, jadi tidak ada itu hukum karma. Jadi berbuat baik tidak berbuah baik, berbuat jahat tidak juga menghasilkan penderitaan. Jadi meskipun kita bunuh satu orang di dunia ini, juga tidak ada kama wipaka. Nah itu jadi micchaditthi. Jadi sebetulnya mereka apa? Punya konsentrasi, mereka bisa melihat kehidupan lampau. Tapi karena mereka tidak memahami arus batin, ya, paramata dhamma, jadi yang mereka lihat itu apa? Lompat-lompat. Seperti apa? Kunang-kunang. Kunang-kunang kalau terbang konstan enggak? Stabil enggak cahayanya? Enggak, kelap-kelip gitu. Jadi misalnya mereka lihat kehidupan yang pertama, ketiga, ke-10, ke-100 begitu ya. Enggak urut. Jadi mereka enggak bisa melihat linknya, koneksinya. Oh ini sebab, ini akibat, ini sebab, ini akibat. Ya. Nah, jadi balik lagi tadi, untuk sebab itu, ya, oleh sebab itu, winyana itu tidak cukup, konsentrasi tidak cukup. Hanya seperti kita punya alat saja, tapi kita tidak tahu mau buat apa. Ini mau diarahkan kemana mobilnya, gitu ya, mau disetir kemana, gitu ya. Nah, wipasana itu ya, panya itu adalah seperti peta. Ya, dia bisa merealisasi, gitu ya. Dia tahu apa yang harus dia lihat, ya, sifat dari segala sesuatu. Nah si moha ini dia lawan dari kebijaksanaan tadi. Ya, melihat, moha juga melihat sesuatu, tapi dia tutupi, ya, biar tidak mengetahui objek, ya, sifat dari objek, maka dia selimuti,
Ya, jadi dia bikin buta, makanya buta ini dalam arti apa? Mata kebijaksananya buta, ya, bukan mata telanjang ini yang buta. Nah, kadang-kadang bahkan orang yang bijaksana pun ya bisa muncul moha, ya, karena mungkin belum jadi arahat. Ya, selama kita belum jadi arahat, ada moha, ya, maka makhluk yang sama sekali belum Arya, ya, yang disebut sebagai putu jana, ya, itu lebih banyak lagi mohanya, ya, lebih sering mohanya, lebih sering ayoniso manasikara. Nah, tapi bukan berarti Arya tidak punya moha, hanya arahat saja tidak punya moha, ya. Jadi batin kita bisa bayangkan, ya, batin dari seorang arahat itu apa? Jadi selalu tahu, selalu menyadari fenomena itu sebagaimana apa adanya. Oleh sebab itu dia tidak bisa melekat lagi gitu, ya. Karena dia sudah tahu semua cacatnya, ya. Nah, sedangkan misalnya orang yang bijaksana, Arya pun, ya, pada saat moha muncul, dia bisa juga melakukan hal yang tidak baji. Dia masih juga bisa melakukan yang, tapi kamanya tidak begitu berat, ya, yang bisa menjatuhkan dia ke alam penderitaan, gitu, ya. Tapi dia masih bisa gosip, ya. Jadi omong kosong, gosip itu hanya arahat, ya. Hanya arahat. Jadi bahkan anagami pun, ya, tapi kemungkinannya enggak sesering kita bergosip, ya. Karena apa? Buddha bilang anagami itu samadhinya sempurna, ya, samadhinya sempurna. Jadi senantiasa pengendalian indranya bagus, ya. Nah, oleh sebab itu dia itu menutupi kebenaran, ya. Nah, manifestasinya apa? Sebagai latihan yang tidak benar. Melihat sesuatu tidak benar, ya. Atau sebagai kebutaan dari mata kebijaksanaan, ya. Nah, manifestasi itu ngerti nggak apa ya? Manifestasi. Manifestasi itu perwujudan, ya. Apa itu perwujudan? Misalnya kita lihat lampu, ya. Dia seperti apa? Objek yang konstan, ya enggak? Tapi sebetulnya dia manifestasi, ya, perwujudan dari apa? Arus listrik. Sebetulnya dia di dalam, kalau mungkin dulu kita belajar gitu, ya, di dalamnya itu di dalam bola lampu itu ada 2 kawat, ya enggak? Nah, kawat ini kan mengantarkan listrik dari satu kawat yang lainnya. Tapi kawat ini enggak nyambung, ya. Jadi dia tembak sana, tembak. Nah, karena tembakan itu, ya, sangat cepat, ya. Nah, pijar, jadi dia berpijar. Seolah-olah kita melihat lampu yang konstan. Tapi sebetulnya kalau kita lambatin, ya, kalau kita perlambat, kalau kita lihat dengan konsentrasi, dia apa? Sebetulnya pijar yang kelap-kelip, gitu, ya. Nah, jadi manifestasi dari pijar, ledakan-ledakan arus listrik itu adalah yang kita sebut sebagai cahaya lampu. Nah, itu jadi perwujudannya, ya. Kelihatannya seperti apa fenomena ini pada saat dia berfungsi, beroperasi, berproses. Nah, jadi pada saat moha itu muncul di batin kita, ya, di mata yogi, di mata kebijaksanaan yogi, moha itu seperti perwujudannya adalah sebagai kebutaan dari mata kebijaksanaan, ya. Nah, ini moha ini sulit dilihat, ya. Beda seperti lobha dan dosa. Kalau lobha terasa sekali kan, mau menggenggam, nggak mau lepas, ya, serakah, mau lagi. Dosa juga mudah dikenali. Gimana? Panas, ya, tegang, terus berdetak kencang gitu, ya. Nah, jadi itu marah mudah dikenali, tapi moha sulit dikenali, ya. Bahkan pada saat kita malas, pada saat kita tidur, ya, pada saat kita gelisah. Pada saat kita gelisah, ya, itu enggak ada marah, enggak ada juga mencengkeram objek. Tapi di situ ada moha. Moha selalu muncul di setiap akusala cita. Ya. Kenyataannya apa? Kenapa pikiran bentuk-bentuk batin yang tidak baik itu bisa muncul?
Itu karena tidak mengetahui sifat alami dari semua fenomena. Ya, karena kita tidak bisa melihat cacatnya, maka kita melekat. Ya. Karena kita tidak tahu bahwa sesungguhnya ini adalah sebab dan akibatnya, kita benci dia. Seolah-olah dia sebuah individu yang kekal. Ya, selalu jahat. Ya, selalu jahat. Nah itu, jadi moha itu sulit sekali dilihat. Ya. Nah manifestasinya hanya pada saat kita tidak bisa mengetahui kebenaran yang sejati. Sifat dari segala sesuatu. Nah, terus penyebab terdekatnya apa? Ayoniso manasikara. Ya, itu adalah perhatian yang tidak bijaksana. Jadi melihat segala sesuatu itu sebagai permanen, ya, bahwa misalnya sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang pantas dilekati, bahwa ini adalah aku atau ini adalah entitas yang permanen, ya. Nah semua itu adalah ayoniso manasikara. Ya. Nah selayaknya dianggap sebagai akar dari semua ketidakbajikan. Ya. Nah, kemudian lanjut, ya. Ahirikang, tidak malu, ya. Tidak malu, ya. Tidak malu berbuat jahat, ya, berbuat salah, berbuat yang tidak bajik, itu maksudnya. Cirinya adalah ketiadaan rasa muak terhadap perilaku salah oleh tubuh, oleh ucapan, oleh pikiran. Ya. Jadi karena tidak muak, ya, maksudnya tidak muak itu apa? Kalau kita melihat sesuatu yang indah, merasa muak enggak? Enggak, ya. Kita menganggap bahwa itu menyenangkan. Oleh sebab itu biasanya kita mau memiliki, mau pegang, mau sentuh, mau cium, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat cacatnya, maka kita ada apa? Kayak muak, ya. Bukan muak sampai kita muntah begitu atau sampai kita pusing, enggak, ya. Tapi dalam arti apa? Ada penolakan. Sudah lepas itu keinginan untuk memiliki, melihat, mencium, dan lain-lain, ya. Misalnya kalau kita dikasih misalnya sebuah makanan, ya, buah, satu buah, kelihatannya bagus. Misalnya api dah, ya, kelihatannya apa? Bagus, hangat, ya enggak. Nah tapi kalau kita pernah sentuh api, lalu terasa sakit, ya, lalu berikutnya ngelihat api kita sudah nggak mau lagi, nggak tertarik lagi sama api. Ya, begitu juga kalau misalnya kita lihat satu buah, ya, misalnya buah apel, nggak semua orang cocok makan buah apel, ya. Nah, ada juga yang nggak cocok. Nah misalnya pada satu hari, ya misalnya anak-anak deh, ini yang sering terjadi. Ya. Waktu anak-anak makan, nah, misalnya dia nggak cocok makanan tersebut, dia muntah, ya, dia jadi trauma terhadap makanan itu. Tapi bukan berarti sebetulnya mungkin karena satu dan lain hal, mungkin pada saat itu ada agak busuk atau terlalu matang, ya, dia diare. Nah tapi karena pengalaman pertamanya itu tidak baik, berikutnya apa? Meskipun dia dikasih apel, meskipun dia dikasih sesuatu yang bagus, dia tetap apa? Antipati. Nah antipati maksudnya, ya, muak, antipati seperti itu. Nah tidak ada rasa muak tersebut, tidak ada antipati terhadap apa? Perilaku yang jahat, seperti perbuatan yang jahat, ucapan yang kasar, dan lain-lain. Nah, dia tuh tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berbahaya gitu, ya. Nah, fungsinya adalah melakukan ketidakbajikan dalam modus ketidakmaluan. Ya. Karena tidak malu, dia melakukan sesuatu, dia membunuh, dia berbohong. Ya. Tidak malu kalau di ngomong tukang bohong, jadi dia berbohong. Tidak malu kalau dibilang tukang pembunuh gitu, ya, pencuri dan lain-lain. Jadi dia tetap lakukan. Nah, manifestasinya adalah sebagai tanpa menarik diri dari ketidakbajikan. Ya, karena tidak malu, dia lakukan aja. Tidak ada apa? Berusaha untuk mengendalikan diri, menahan diri. Nah, waktu ahirika, waktu
ketidakmaluan ini muncul di arus batin kita, fenomena yang kita lihat, manifestasinya, perwujudannya adalah seperti itu. Jadi langsung aja nyosor gitu ya, mau membunuh dia langsung bunuh, tidak malu lagi. Langsung mau mencuri, langsung curi, tidak malu lagi ya. Tidak ada menarik diri dari perbuatan salah tersebut ya. Nah, penyebab terdekatnya apa? Tidak menghormati diri sendiri. Ya. Nah, ini apa maksudnya? Nanti Bante sekalian jelasin yang anotapa. Nah, waktu kita lihat anotapa ya, pengertiannya mirip. Cirinya apa? Ketiadaan, kekhawatiran. Kekhawatiran itu enggak ada. Jadi dia tidak khawatir melakukan kejahatan itu ya. Tidak takut, ya, tidak ragu melakukan kejahatan itu. Nah, fungsinya apa? Melakukan ketidakbajikan ya dalam modus tidak takut. Karena tidak takut apa sih? Tidak takut buah dari kama misalnya, gitu ya. Karena tidak takut buah dari kama, dia membunuh, ya. Dia mencuri dan lain-lain. Manifestasinya sebagai tanpa menarik diri dari ketidakbajikan. Sama ya, sama dengan ahirika. Cuma modusnya aja berbeda. Yang tadi karena malu, yang ini karena takut. Tidak malu dan tidak takut. Nah, penyebab terdekatnya apa? Tidak menghormati orang lain. Nah, ini adalah perbedaan yang signifikan antara hiri dan otapa ya. Hiri, ahirika ya. Tidak malu itu karena tidak menghormati diri sendiri. Anotapa, tidak takut, itu karena tidak menghormati orang lain. Ya. Ahirika itu karena tidak ada self-respect. Kalau anotapa itu karena respect to others, ya, nggak ada rasa hormat terhadap orang lain. Nah perumpamaannya di Abhidhamma dijelaskan seperti ini. Katanya kalau hiri dan otapa, ya. Nah ini kebalikannya ya. Rasa malu itu seperti ya, kalau menantu ya namanya menantu. Jadi menantu nih perempuan ya, baru masuk ke rumah suami. Ya, di rumah ada apa? Orang tua. Nah, dia akan tahu diri. Dia malu. Ya, dia harus menjaga dirinya, bersikap dan lain-lain ya. Nah, itu dia harus menjaga kemurnian kualitas batinnya, menjaga kalau zaman dulu ya, menjaga apa? Keperawanannya. Ya, itu yang paling dijunjung tinggi kalau zaman dulu ya. Nah, kontras dengan apa? Pelacur. Pelacur itu seperti otapa. Ya. Nah, dia respeknya ke orang lain katanya. Dia itu khawatir bahwa apa? Orang lain kalau melihat dia itu hamil, ya, dia nggak akan laku. Nggak ada lelaki yang mau pakai pelacur kalau pelakunya sedang hamil. Itu ya. Oleh sebab itu dia jaga supaya dia tidak hamil. Gitu ya. Nah, dua-duanya jaga bahwa yang menantu juga jaga bahwa dirinya tidak hamil duluan waktu masuk ke rumah suami. Nah, si pelacur juga jaga bahwa dia tidak hamil. Tapi katanya penyebabnya ya, latar belakang kenapa dia jaga itu berbeda. Kalau si menantu katanya adalah karena menghargai diri sendiri. Kalau pelacur karena menghargai orang lain. Gitu. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya ya. Nah, itu sebabnya ya, penyebab terdekat dari ahirika ya, itu tidak malu itu pertimbangannya diri sendiri. Ya, tidak malu itu siapa yang malu? Diri sendiri yang malu. Kalau takut itu karena faktor dari luar. Misalnya karena mencuri, takut ditangkap, dipenjara, dihukum gitu ya. Nah, jadi itu karena faktor eksternal, dia mengendalikan diri. Kalau hiri ya atau ahirik ya, karena malu secara internal. Pertimbangan bahwa apa? Oh saya sudah tua, tidak bagus kalau saya itu pakai baju yang seksi-seksi atau pakai baju yang warnanya terlalu ngejreng gitu ya, atau main game misalnya gitu ya. Karena pertimbangannya apa? Sudah
tua, ya sudah tua belum? Nah, misalnya juga pertimbangannya apa? Takut jadi omongan orang. Nah, itu kalau takut jadi omongan orang, ya, itu pertimbangannya sudah otapa, ya. Nah, terus hiri juga, penyebab hiri itu misalnya kayak status. Oh, saya itu raja, jadi saya nggak boleh joget. Raja boleh joget nggak? Boleh joget ya, di pesta kan mereka tetap menari. Tapi boleh nggak jingkrak-jingkrak, heboh sekali? Kan nggak boleh, karena statusnya raja ya, tahu diri. Misalnya biku, ya juga cara berbicara, cara berjalan ya, boleh nggak seleboran? Biku? Nggak boleh. Sele juga ya, sele juga. Yogi juga ya. Seorang yogi, apa boleh seleboran? Nggak boleh ya. Apa boleh sepanjang hari ngobrol, bergosip? Nggak boleh ya. Orang akan lihat juga, karena apa? Statusnya. Dia bilang apa? Saya meditator ya. Harus tahu malu. Nah begitu juga karena status ya. Karena tingkat pendidikan juga bisa ya. Misalnya, oh saya S3 ya. Cara bicara saya apa? Nggak ngesleng ya. Atau enggak kasar ya. Khususnya di tradisi India ya, tradisi Asia ya, itu memandang bahwa orang-orang yang terpelajar, semakin terpelajar, maka tutur katanya semakin halus. Perilaku tubuhnya semakin sopan, tertata, penuh etika. Itu. Tapi zaman sekarang kayaknya enggak seperti itu ya. Nah, itu. Nah, jadi sudah jelas, hiri pertimbangannya apa? Internal. Otapa pertimbangannya apa? Eksternal. Ya, nah nanti kalau kita ketemu yang hiri dan otapa, ini kan ahirika ya, tidak malu. Yang ini anotapa, tidak takut ya berbuat salah. Nah sampai di sini dulu ya, karena sudah 5:38. Jadi kita tutup kelas Abhidhamma hari ini dengan pelimpahan jasa. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sa pacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang bhajemi. Te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.